Selamat sore teman-teman semuanya, baik kelas RPL maupun kelas karyawan. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai statistik. Setelah kita kemarin sempat ngobrol cukup panjang terkait dengan progresnya teman-teman di statistik. Nah, ketemu dalam satu titik terkait dengan penggunaan Google Form. Penggunaan Google Form ini tentunya akan membantu teman-teman untuk penelitian seperti angket kepuasan. Itu sangat membantu menggunakan Google Form. Nah, tujuannya adalah penggunaan Google Form ini sangat membantu dalam perekapan sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak masalah kalau kita mau menggunakan kertas tertulis saja, tetapi nanti teman-teman akan kesulitan kalau harus merekap, karena kan posisinya juga harus merekap ya teman-teman, harus direkap, maka kita harus memperhatikan hal tersebut. Maka khusus pertemuan hari ini saya ajarkan bagaimana caranya atau menggunakan form atau yang kita sebut namanya Google Form ini. Jadi nanti kalau memang teman-teman kasusnya harus manual, nggak masalah, tapi nanti dimasukkan di dalam form akan membantu dalam perekapan. Nah, ini contoh saja, kebetulan saya masuk di kelas di Moodle Polteka. Nah, ini saya akan coba untuk menunjukkan caranya menggunakan Google Form yang ada di Google Drive. Saya minta maaf kalau ada suara-suara kecil ya, semoga nggak mengganggu, harapannya bisa terdengar oleh teman-teman semuanya. Nah, langkah yang pertama adalah karena namanya saja Google Form, maka kita harus menyiapkan yang namanya akun Google. Akun Google, yang kedua login. Nah, jadi loginnya akan teman-teman siapkan. Jadi kebetulan saya sudah login di akun Google saya. Jadi kalau pengen tahu sudah login apa enggak, nah di ujung kanan ini ada keterangan bahwa ini akun yang sudah login, seperti itu. Nah, jadi kalau memang teman-teman bingung, cara mulainya adalah bisa dengan login namanya ke Google Drive. Google Drive itu buka langsung aja ya, buka Google Drive. Buka Google Drive. Linknya di drive.google.com. Saya kopikan, saya masukkan sini. Nah, nanti kalau teman-teman belum login, nanti akan ada halaman atau yang meminta untuk ngisi login. Nah, ini tampilan Google Form-nya. Ini Google Form punya saya, teman-teman. Di sini ada keterangan nama saya, terus kemudian ini file-file yang ada, file saya apa aja, akan ketahuan juga. Nah, prinsipnya form atau drive ini seperti penyimpanan yang ada di komputermu. Jadi di sini sebelah kiri ini ada home, kemudian ada my drive, share drive, komputer. Jadi kalau my drive ini adalah tempat drive atau file-file yang ada dalam drive milik kita. Kemudian share drive ini adalah file-file yang di-share kepada kita. Nah, karena nggak ada, jadi saya kosong nih. Jadi file yang dibagikan tidak muncul. Nah, ini kalau ini klik komputer itu yang tersinkron dengan komputer. Karena kebetulan saya nggak sinkron nih, jadi saya nggak menggunakan akun tersebut. Jadi istilahnya kalau nanti sinkron ada filenya maka tersinkron dengan kita. Tapi karena saya nggak pakai, maka tidak menggunakan Google Drive. Nah, kita ke My Drive dulu. Nah, ini My Drive. Nah, ini tampilannya, teman-teman bisa tampilannya seperti istilahnya list. Nah, bisa pakai grid. Saya klik ya. Kalau grid sama listnya, nih contohnya, ini beda ya. Nah, teman-teman nyaman yang mana, teman-teman bisa nyoba sendiri nih, sukanya yang mana. Nah, ini sebagai contoh dulu. Ini prinsipnya sama, kita membuat drive, terus folder lah, kita bisa gunakan itu. Misalkan saya pakai di pengajaran teman-teman ya. Pengajaran saya klik dulu 2 kali, pengajaran. Nah, karena kebetulan foldernya belum ada, saya buat dulu new folder. Berarti teman-teman kan genap ya. Berarti genap
2023. Nah, saya create. Nah, ini ada foldernya, masuk lagi. Masuknya gimana Pak? Tinggal klik 2 kali. Klik-klik gitu aja. Nah, kemudian ini filenya. Karena belum ada isinya, saya buat folder lagi supaya teman-teman lebih fokus ya. Biostatistika. Biostatistika KKRPL. Oke, saya klik 2 kali lagi supaya masuk gitu ya. Nah, ini sekarang kita sudah memiliki folder biostatistika KKRPL di folder saya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dengan new, kemudian kita pakai nih pilihannya banyak, doc, sheet, slide, nah ini more macam-macam. Tapi kita akan fokus dulu ke Google Form. Nah, ini banyak teman-teman. Di sini ada blank form atau istilahnya kosong gitu ya, atau misalkan kok isinya kosong apa ya istilahnya ya, template kosong, kemudian blank quiz, ini memang di set to quiz, atau ini template. Nah teman-teman sebenarnya settingnya quiz dan form itu tidak sama teman-teman, tapi nanti saya tunjukkan ada setting yang khusus untuk quiz. Tapi karena ini teman-teman hanya untuk apa namanya ya, untuk kuesioner, maka saya ajarkan dulu aja yang blank form aja, nanti quiz di lain kesempatan saya akan berikan. Jadi enaknya quiz itu nanti ketika mahasiswa ngisi atau responden ngisi, maka keluar nilainya. Ini berguna kalau misalkan kita mau buat pretest atau post-test. Ini sangat membantu proses penilaian yang kita bisa ambil. Oke, teman-teman, ini tampilannya Google Form. Secara default tampilannya warnanya ungu nih, seperti ini. Nanti kita ganti. Nah, yang pertama, mungkin saya mengenalkan beberapa bagian dulu ya. Bagian di sini judul, untitled form ini bisa diganti. Misalkan kuis angket kepuasan pasien terhadap layanan XX gitu ya. Maksudnya XX ini bisa disesuaikan atau misalkan layanan apotek Volteka Husada. Misalkan aja ini contoh seperti ini. Nah, teman-teman secara setting misalkan ini mau di bold, italic itu bisa, tidak masalah. Nah, ada namanya form description. Form description ini bisa diisi ya, misalkan form angket kepuasan. Jadi ini fakultatif, bisa diisi atau enggak masalah. Yang penting ini adalah hanya deskripsi sebuah angketnya saja. Oke. Nah, di sini nama filenya tersimpan dan ini teman-teman tercatat all change save in drive. Artinya setiap perubahan kita otomatis berubah, tersimpan di Google Drive. Tidak ada apa namanya tombol save-nya ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Terus kemudian apa aja sih yang settingannya ada nih, question, terus kemudian respon. Respon ini menunjukkan nanti kolom jawaban dari yang diberikan teman-teman atau yang di bagian teman-teman seperti itu. Kemudian setting, setting ini nanti tergantung peruntukannya ya teman-teman. Jadi misalkan make this a quiz ya, ini kalau ini jadi quiz, terus kemudian responnya gimana, apakah kita harus mengumpulkan email, saya kira ini collect aja, verified. Jadi nanti yang memiliki akun Google yang bisa login atau yang bisa mengerjakan. Terus kemudian send respondent copy the responding, and kalau ini off berarti nanti rekapan jawabannya tidak terkirim ke email, tapi kalau rekapan jawabannya terkirim ke email ya kita always, bisa always artinya semua pasti terkirim, atau when request, kecuali when request itu ketika yang ngisi kuesioner minta dikirim gitu ya. Nah, ini kita always-kan aja. Nah, menurut saya ini nggak usah aja, jangan, takutnya nanti datanya berubah. Jadi maksudnya kalau saya centang di sini, nanti datanya bisa diubah walaupun sudah disubmit. Itu kan jadi nanti jadi nggak valid kan, maka saya hapus saja. Nah, terus kemudian ada limit to one response. Jadi artinya satu email hanya bisa mengisi satu saja gitu ya. Jadi akan
tergantung kebutuhannya gitu. Kalau memang bisa semuanya ya lepaskan apa namanya, nggak usah dilimit aja. Jadi satu email bisa ngisi yang lain. Oke. Terus kemudian ini default tidak masalah. Terus kemudian ini presentation. Ada presentation ini perlu dibantu Pak. Nah ini contohnya show progress bar ini diberikan aja, artinya nanti kelihatan sampai berapa lama sih. Jadi ada keterangan nih kalau kita berhalaman-halaman kan sangat membantu. Ini saya centang dulu. Nah ini terus kemudian ada confirmation message. Nah ini kita edit bisa. Jadi misalkan terima kasih telah mengisi angket kepuasan apotek apa? Polteka Husada ya, Polteka Husada. Semoga lekas sembuh. Nah, gitu contohnya ya. Ini case-nya menyesuaikan aja. Saya save. Nah, nanti setelah mengisi akan muncul keterangan seperti itu. Nah, ini mungkin keterangan ini dulu aja. Terus kemudian kita kasih question nih. Nah, ini kembali ke question. Nah, ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan apa saja yang menyangkut di dalam responder. Nah, misalkan di sini ya, apa sih yang perlu kita isi? Yang pasti kan nama ya temennya. Nama. Nah, ini yang Anda harus pahami adalah beberapa hal di sini. Nah, di sini. Apa Pak? Maksudnya gini. Jadi di sini ada pilihannya. Short answer artinya jawaban pendek. Kalau kita membutuhkan jawaban pendek seperti nama, terus kemudian alamat, itu kan jawaban pendek ya. Kota lahir, nah itu pendek. Tetapi ketika kita pengen jawaban yang panjang, kita pakai paragraf. Contohnya mungkin catatan gitu, masukan buat apotek ini apa masukannya lah, itu kita bisa pakai paragraf. Kemudian ada multiple choice, jadi kayak pilihan ganda, checkbox kita ngasih centang gitu ya. Nah, ada namanya drop down. Nah, drop down ini nanti akan ada menu, nanti akan turun seperti itu. Jadi misalkan keterangannya oh ya nanti kita buat di jenis kelamin, nanti bisa buat drop down. Terus kemudian file upload nanti kita menyediakan tempat untuk mengupload data. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Kemudian kalau kita pakai file upload ini digunakan kalau memang membutuhkan. Nanti saya contohkan aja ya. Kemudian linear scale lah. Linear scale ini adalah yang kita pakai. Kenapa maksudnya kita pakai? Ini untuk mengukur form kepuasan pelanggan. Atau kalau teman-teman mengisi AEP kepuasan dosen ya sama gitu ya. Kemudian untuk multiple choice grid, checkbox grid saya lewati dulu. Nanti teman-teman bisa explore lebih dalam gitu ya. Kalau misalnya ada date, date itu biasa dipakai untuk tempat tanggal lahir. Itu bukan tempat tanggal lahir ya, tanggal lahir. Jadi itu lebih valid. Kemudian time atau istilahnya pengisian atau data yang membutuhkan waktu. Nah, yang pertama kita butuh data nama dulu, ya berarti nama. Nah, kita bisa biarkan misalkan short transfer akan menolong kalau misalkan kita mau ngisi namanya gitu ya. Jadi ini saya short transfer, terus kemudian nah ini ada teman-teman banyak pilihan. Description sama respon validation. Jadi kalau misalkan kita description ya teman-teman, kita buat description dan nanti di sini diisi. Contoh ya, misalkan pengisian nama contohnya kan gini ya, Prio. Jadi diawali dengan huruf besar, huruf kecil lah. Biasanya saya pakai ini kalau dipakai untuk pengisian nama sertifikat. Nah, pengisian nama sertifikat ini akan dicek dulu dan disesuaikan, jangan sampai nih namanya caps lock semua atau namanya bawah semua. Jadi ini keterangan aja. Jadi bisa juga begini, pengisian nama contohnya atau pengisian nama dipastikan sudah benar, nah, gitu ya. Nah, terus kemudian ini nama. Nah, ini ada tombol required. Required itu artinya datanya itu nggak boleh kosong. Maka ini saya kasih tak penuhkan aja. Artinya adalah ini tuh data nama harus diisi, nggak boleh dilewati. Nah, cara selanjutnya adalah kita menambah pertanyaan. Kita bisa pakai ini, add question. Saya kasih add question. Nah, setelah nama apa Pak? Nah, biasa mungkin jenis kelamin aja. Jenis kelamin. Nah jenis kelamin ini kita bisa pakai
drop down akan membantu. Saya pakai drop down, menunya ganti drop down. Option 1 laki-laki, yang kedua perempuan. Nah gitu. Nah terus kemudian ini nama, jenis kelamin, terus kemudian tempat tanggal lahir bisa. Nah, berarti kita pakai tempat lahir aja, berarti kita plus lagi, atau mau usia gitu ya, usia juga boleh, usia. Nah usia ini karena apa namanya dipakai, berarti kita short transfer ini ini tadi required ya, required dulu, ini usia required juga. Terus ini teman-teman kita harus kasih namanya response validation. Jadi artinya usia itu kan angka ya teman-teman, jadi kita harus response validation-nya dihidupkan. Jadi kalau misalkan dia usia tapi dikasih XX gitu ya, jadi nanti penilaian kita jadi nggak valid gitu, maka kita buat response validation. Jadi number is number. Nah, di sini kan ada number. Nah, jadi nanti number is number. Oke. Pastikan umur sudah benar. Nah, kita kelompokkan dulu, nanti kita akan pakai untuk validasinya. Oke. Ini berarti sudah usia apa? Nama, jenis kelamin, usia, alamat. Nah, alamat kita plus lagi karena alamat cukup panjang, kita kasih alamat. Di sini buat paragraf juga nggak masalah. Terus dikasih ini required, terus sama dikasih ini teman-teman description-nya. Pastikan alamat yang ditulis adalah alamat lengkap. Oke. Jadi di sini alamat lengkap, terus apa lagi? Nama, jenis kelamin, usia, alamat, bisa jadi bisa nomor WA boleh, atau tanggal lahir juga tidak masalah. Di sini berarti kita tambah lagi tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini dibuat ganti teman-teman. Nah, ini otomatis date. Nah, ini sudah ada keterangan date-nya kan, required juga. Gitu. Nah, sekarang anggap aja ini bagian pertama. Itu kita mengisi sebuah data. Bagian selanjutnya adalah mengisi data yang apa namanya berkaitan dengan layanan yang ada di apotek itu. Ini nah supaya tidak apa namanya supaya memudahkan teman-teman, kita kasih section aja, kasih section ya. Nah ini contoh add section, ini saya add section. Nah ini halaman kedua, jadi ini halaman bagian tadi biodata. Ini kira-kira apa yang mau di bagian resep atau istilahnya bagian pelayanan apotek. Teman-teman, karena mungkin ini bidang ilmunya saya berbeda dengan teman-teman, saya minta maaf kalau ada kesalahan prosedural ya toh, atau hal-hal lain yang memang nggak sesuai, tapi ini sebagai contoh aja, teman-teman tolong diterapkan sesuai dengan teori atau dan kompetensi yang teman-teman yang miliki. Nah setelah ini bagian pelayanan apotek, saya plus add question. Nah ini sudah masuk ke apa namanya, kita diisi dulu apa namanya, kita kasih keterangan dulu. Bagian ini merupakan rangkaian pertanyaan terhadap pelayanan apotek. Nah, terus kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah, karena ini kita scale lah, kita di sini ada linear scale. Nah, pertanyaannya sederhana. Kan satu, teman-teman, oh ya, ini karena di sini tidak ada nomor, maka nanti di dalam pertanyaan kita kasih angka gitu ya, supaya memudahkan. Bagaimana pelayanan petugas apotek dalam menyiapkan obat.
Kita kasih tahu ya. Nah, scale-nya itu 1 sampai 5, bisa saja 1 dulu kita kan lambat misalkan. Jadi apa namanya, tersesuaikan ya. Misalkan ini lambat atau kita langsung gini aja ya. 1 berarti tidak puas, label 5 sangat puas. Jadi rentang 1 sampai 5 apakah kita puas atau enggak gitu ya. Terus kemudian ini required. Nah, ada satu trik lagi teman-teman supaya teman-teman tidak lama. Di sini kita pakai add duplicate. Duplicate aja nomor 2. Nah, bagaimana, apakah ini saya hapus saja. Apakah petugas apotek memberikan senyum, salam, sapa kepada Anda? Teman-teman, saya sekali lagi minta maaf kalau memang pertanyaan nggak sesuai atau memang nanti teman-teman sesuaikan gitu ya. Maka di sini teman-teman tolong disesuaikan aja. Apakah petugas ini tidak puas? Berarti artinya tidak memberikan tidak memberikan senyum, salam, sapa. Tidak puas. Jadi saya tambah lagi 3. Apakah petugas apotek memberikan edukasi mengenai cara penggunaan obat, cara penggunaan obat. Sorry ya, penggunaan obat. Tidak apa. Nah, ini teman-teman biar nggak terlalu lama, saya akan buat itu aja ya, 3 aja dulu. Nah, sekarang ini kan kaitan pelayanan apotek. Nah, terus ada lagi misalkan kita setelah tadi topiknya. Jadi kalau topiknya cukup ini ya cukup ini, tapi kalau pengen lebih ya boleh saya kasih lagi ya. Bagian apa lagi? Bagian harga. Misalkan gitu ya, saya add lagi. Di ini saya pakai linear scale. Pertanyaan ke-1, apakah harga obat di apotek Volteka Husada mahal? Tidak setuju, sangat setuju. Nah, kira-kira apakah itu kaitan dengan harga ya? Terus kemudian lagi, apakah apotek Volteka Husada memiliki jenis-jenis obat secara lengkap. Nomornya ganti nomor 2 dulu. Saya lagi 3. Apakah apotek Volteka Husada memiliki layanan konsultasi WA dengan baik? Wah, WhatsApp dengan baik. Nah, ya. Nah, ini dulu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang anggap saja ini sudah. Nah, sekarang bagaimana cara pengisian yang akan kita bagikan, teman-teman? Nah, caranya adalah ini. Kita bisa menggunakan mata ini, kita klik preview. Nah, nanti di sini muncul angket kepuasan terhadap apotek dan sebagainya. Nah, ini kan ada progress barnya 1 sampai 3. Kita akan coba ngisi biar tidak tidak tabrakan. Maksudnya gini, karena ini kan email saya ya, ini kan email saya. Maka saya akan coba pakai akun lain supaya tidak menabrak. Ini saya pakai contoh akun aja ya teman-teman. Nah, ini saya isi. Nah, saya kopas. Terus kita akan ngisi. Ini saya rekam. Nama pengisian namanya mungkin tadi Anastasia. Email jenis kelamin perempuan.
usia 24 tahun misalkan gitu. Mau nggak? Lah ini fungsinya number is number loh teman-teman. Pastikan umur sudah benar. Karena kita tadi sudah mengunci bahwa usia itu harus diisi angka. Nah, cuma punya kelemahan sih kalau misalkan angkanya gini diakui dia. Adakah usia manusia yang usianya 240.000 tahun? Enggak ya, jadi 24 aja. Itu ya 24, alamatnya Sriwijaya 104. Tanggal lahir, nah ini kita ganti. DD berapa? 12. Monnya 04 ini April. Di sini berapa? 2000. Saya berikutnya. Nah ini karena harus diisi ya, atau kita sengaja nggak usah diisi ya. Ini 4, ini aja terus dinaik coba. Oh nggak mau karena pertanyaan ini wajib diisi. Kita isi, terus kemudian kita berikutnya. Nah kita ngisi. Ini aja kosongin lagi ya. Bisa nggak? Oh nggak mau, jadi harus terisi. Nah kemudian salinan respon ini akan dikirimkan melalui email. Nah, sorry ini saya sensor ya, di emailnya seperti ini. Nah sekarang saya kirim. Nanti ketika saya masuk ke email saya, sebentar ya, bisa masuk nggak emailnya? Gmail. Masuk nggak? Nah ini akan masuk angket kepuasannya. Ini bisa masuk. Nah ini keterangan aplikasi bisa ada keterangannya. Jadi salinannya dikirimkan. Oke, ini tadi dari sisi responden. Sekarang dari sisi kita gimana Pak? Ini dari sisinya teman-teman ya. Oke, nah di sini muncul nih. Biar tidak bingung kita refresh aja. Nah ini ada muncul respon. Responnya 1. Artinya apa? Responnya sudah ada atau responden yang isi 1. Terus kemudian apa aja ini namanya? Lah ini summary ya. Summary itu rangkuman. Jadi ketahuan emailnya apa, namanya siapa, jenis kelamin apa, usia berapa. Nah ini muncul, oh ini 1. Jadi kita kalau copy enak teman-teman di sini ya, coba ya. Copy chat masuk enggak ya di Word ya. Jadi kalau teman-teman mau apa ya, melaporkan nih grafiknya, kita bisa pakai copy chat aja. Sebentar. Nah, ini bisa langsung muncul datanya. Jadi akan sangat memudahkan untuk teman-teman untuk memberikan laporan terkait dengan respondennya. Ini 1. Nanti teman bisa ngopi. Kebetulan ini baru 1 ya, atau kita ngisi lagi aja. Kirim jawaban lain. Nah, saya ngisi lagi. Waduh, akeh ya. Namanya Wuwu. Laki-laki, usia 45, alamat Semarang. Tanggal lahir saya kasih 0101 gitu ya. Januari 2003, 2001. Berikutnya ini saya isi sembarang ya teman-teman ya. Maaf loh ya, ini nggak asal aja. Nah, berarti kita lihat lagi di akun saya. Nah ini langsung 2. Jadi ini sifatnya real time ya. Diisi langsung muncul, diisi langsung muncul. Gitu. Nah ini emailnya karena memang saya masih pakai email yang sama, jadi kebaca ada 2 email walaupun dengan nama yang berbeda, laki-laki perempuan, usia sekian, tanggal lahir sekian, nih akan kelihatan muncul semua data-data yang akan terpantau. Seperti itu. Terus kemudian setelah itu apa Pak? Ya ini kalau ini kita by satu-satu ya individualnya, nanti ketahuan semua. Oke, terus kemudian kalau data yang dipakai kita butuh masuk ke sheet atau Excel. Nah, caranya di sini ada link to sheets. Nah, teman-teman saya coba klik link to sheets. Ini keterangan ya. Saya create. Nah, nanti muncul teman-teman email address, nama, jenis kelamin, usia akan muncul semua. Terus kemudian di sini bagian pelayanan muncul angkanya sekian dan sekian. Nah, angka-angka ini akan kita bisa olah menyesuaikan dengan data yang kita butuhkan, keperluan apa saja yang kita isikan seperti itu. Oke, itu bagian yang pertama teman-teman. Bagian pertama.
Oke, saya harap teman-teman di titik ini paham dulu. Nah, setelah nanti teman-teman selesai dengan bagian pertama ini, saya sekalian ajarkan bagaimana mengubah. Sekalian aja ya teman-teman ya. Nanti misalkan ada, ini bagian yang belum diisi. Nah, ada add-on. Add-on ini fungsinya macam-macam. Jadi kita bisa menambahkan waktu, bisa menambahkan keterangan. Nah, ini sesuai kebutuhan aja. Add-on ini istilahnya software atau misalkan script, bahasanya kok script ya. Fungsi tambahan yang tidak ada di Google tapi kita bisa tambahkan. Nah, itu kelebihannya dari Google. Kemudian kita bisa pakai customize themes. Misalkan themesnya ini kan apa namanya, fontnya ya teman-teman ya. Nggak mau Pak, fontnya pengen ganti Pak. Oke, fontnya pengennya yang ini beda. Terus questnya pengen jangan Roboto Pak, saya pengennya yang ini Pak. Berubah. Nah, kemudian temanya kan ungu nih. Nah, karena Poltekkes biru, saya pilih yang biru. Nah, biru. Terus backgroundnya pengennya gelap lagi Pak, boleh. Nah, terus kemudian kita juga bisa menambahkan header. Teman-teman yang bisa di Canva bisa pakai custom image. Nah, ini macam-macam ya. Sesuaikan aja loh ya. Kalau memang kita pengen kuesioner tentang sekolah ya sekolah aja, jangan aneh-aneh ya, obat. Saya pernah ngupload sih, saya punya kan, mau ngupload Pak boleh. Upload ada apa namanya ukurannya. Nah, kalau pinter teman-teman bisa desain di Canva atau bisa menggunakan Canva atau Corel atau pengolah lain, Anda bisa pakai. Sorry teman-teman, datanya masuk data saya ini ya. Nah, saya browse, bentar ya, saya punya nggak ya? Punya kayaknya. Bentar, atau di picture, saya lupa. Tak carikan yang pas karena itu harus sesuai penulisan kayaknya. Bentar ya. Penulisan. Sebentar ya teman-teman, saya cari dulu sebentar. Saya pernah buat tapi saya lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau buat menyesuaikan dengan apa? Ini sebentar. Nih. Contoh nih, saya punya contoh. Jadi pas ini ukurannya 1600 kali 400, saya open. Nah, belum Pak ya. Ini saya dan dulu misalkan. Nanti akan muncul headernya di sini. Saya nggak ngajari cara buatnya ya. Buatnya ini nggak saya isi ya. Tapi teman-teman nanti bisa apa ya? Bisa menyesuaikan aja. Nah, ini kemudian saya contohkan aja. Teman bisa pakai Canva ukurannya 1600 kali 400. Itu yang saya ajarkan untuk teman-teman membuat namanya Google Form sudah. Terus satu lagi yang perlu teman-teman cermati, caranya kan isinya di link ini ya teman. Nah, ada cara, ini kan linknya game saya tanya nih, kirim jawaban lain misalkan, linknya seperti ini. Kira-kira kalau kalian mau membagikan form kepanjangan nggak? Maka kita bisa meringkasnya dengan sebuah caranya saya pakai namanya SID ya teman-teman. Caranya gimana Pak? Saya buka dulu biar nggak lupa ya. Buka s.id. Nah, ini saya tulis dulu s.id. Saya enter. Nah, ini terintegrasi dengan email. Teman-teman bisa daftar via email. Saya tinggal login aja. Kalau ini kan continue with Google. Karena saya sudah sign in Google-nya, saya tinggal klik aja. Sebentar. Nah, ini sudah. Ini tadi kan ya ini saya copy dulu ya. Copy. Terus saya mau short new link. Jadi artinya ini shortener. Shortener malah kayak apa? Softener ya. Enggak. Tapi ini membuat link jadi pendek. Jadi short link. Nah, ini saya tulis dulu. Terus saya tulis titelnya. Angket kepuasan Poltekkes Husada. Poltekkes Husada. Saya short it. Ini kok capca, ikuti aja, nggak masalah. Nah, ini. Nah, sekarang kan lebih pendek teman-teman. Tapi kita harus buat yang lebih
manusiawi ya, kita edit. Nah, kita angket apa? Poltek atau gini aja langsung ya, Polteka Husada. Nah, jadi ini tergantung ketersediaan ya teman-teman. Maksudnya kalau SID-nya masih bisa, maka teman-teman masih bisa gunakan link ini. Jadi maksudnya kalau ini sudah dipakai orang lain ya kita nggak bisa pakai. Nah, jadi share aja, saya copy. Nah, sekarang saya coba nih nulis di sini. Bisa manual sih, SID Polteka Husada. Nah, enter. Apakah berhasil? Berhasil. Jadi ini sebuah atau pengen di paste aja ya boleh, Ctrl V, enter. Jadi mengingatnya nggak susah ya, panjang gini kan ribet. Nah, maka teman-teman bisa pakai namanya short link ini gitu. Nah, nanti teman-teman cek aja tugasnya di Moodle, bisa cek. Jadi ini perkuliahan hari ini teman-teman bisa membuat menggunakan Google Form, akan membantu dalam penelitiannya teman-teman. Mungkin pertemuan saya sampai di sini, nanti diskusi bisa via WA, nanti cek aja di Moodle kaitan tugas dan sebagainya. Nanti soal pertanyaan pun saya tunggu via WA juga, apa boleh, nanti kita akan bisa berkomunikasi dengan baik di sana. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, saya izin pamit, ketemu lagi minggu depan, dan saya berharap setiap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Selamat siang teman-teman, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat untuk kita semuanya. See you, bye-bye.